Coba deh kita bayangin Wall Street tahun 80-an, sebuah dunia yang isinya keserakahan, kejeniusan, dan taruhan-taruhan gila. Hari ini kita bakal bedah Liar's Poker-nya Michael Lewis buat melihat gimana Salomon Brothers, sebuah firma yang isinya orang-orang yang dianggap buangan, justru bisa menciptakan mesin uang yang mengubah dunia keuangan selamanya. Oke, kita mulai aja. Bayangin ya, suasananya lantai bursa Salomon Brothers yang super riuh. Tiba-tiba CEO-nya, John Gutfriend, yang dijuluki Raja Wall Street, nyamperin trader bintangnya, John Meriwether, dan ngelontarin tantangan ini. Ini bukan main-main loh, ini tantangan main Liar's Poker. Permainan taruhan tingkat tinggi yang emang biasa mereka mainin. Satu putaran, $1 juta. Nah, di kalimat pembuka ini aja kita langsung dikasih lihat inti budaya mereka. Ego, judi, dan uang dalam jumlah yang... ya ampun, nggak kebayang. Tapi sebelum semua kegilaan ini terjadi, Wall Street itu punya sisi lain yang jauh banget dari glamour. Biar ngerti revolusi yang mereka ciptakan, kita harus masuk dulu ke ruang bawah tanahnya dunia keuangan yang sepi dan ngebosenin. Pasar obligasi. Tempat di mana, ya, ambisi itu kayaknya mati suri. Bahkan seorang analis obligasi legendaris kayak Sidney Homer aja pernah curhat begitu. Kutipan ini, wah, bener-bener nunjukin status pasar obligasi waktu itu. Anda itu bukan bintang rock atau pialang saham yang keren. Anda seorang bondman. Dan di pesta, itu tuh kayak sinyal buat orang lain buat, yaudah pelan-pelan cabut aja deh. Dan Salomon Brothers itu emang bukan firma elit yang necis. Mereka itu sekumpulan petarung. Coba bayangin, tahun 1968, hampir setengah mitra mereka itu nggak punya ijazah kuliah. Bahkan ada yang nggak lulus SMP. Ini bukan kebetulan loh. Mereka sengaja nyari orang-orang yang lapar, yang punya otak encer di jalanan, dan punya insting tajam buat cari duit. Bukan cuma teori dari buku. Terus ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Tanggal 6 Oktober 1979, Ketua The Fed, Paul Volcker, bikin pengumuman besar, suku bunga bakal dibiarin ngambang bebas. Tiba-tiba, dalam semalam, pasar obligasi yang tadinya adem ayem berubah jadi kasino yang super fluktuatif. Harga obligasi yang stabil sekarang jadi naik turun gila-gilaan dan ini menciptakan peluang untung sekaligus rugi yang luar biasa besar. Inilah awal zaman keemasan para trader obligasi. Nah, di tengah kekacauan inilah lahir sebuah inovasi keuangan yang revolusioner. Dan inilah jantung dari mesin uang Salomon. Idenya gini, ambil ribuan pinjaman rumah, aset yang nggak liquid dan sifatnya personal banget, terus kemas semuanya jadi satu obligasi raksasa yang bisa diperjualbelikan kayak saham. Jadi, Anda nggak lagi dagangin pinjaman rumah si Fulan, Anda dagangin sebuah instrumen keuangan yang anonim. Terus, gimana mesin ini bekerja? Prosesnya itu jenius banget. Pertama, Salomon nyapu bersih ribuan pinjaman rumah dari bank-bank kecil di seluruh Amerika. Terus, mereka bungkus semua utang personal ini jadi satu obligasi raksasa. Terakhir, mereka jual obligasi baru ini ke investor global, dana pensiun di Eropa, bank di Tokyo. Tiba-tiba aja, utang tetangga Anda jadi aset yang diperdagangkan di seluruh dunia. Dan tebak, siapa yang ditugasin buat mimpin revolusi ini? Lewi Ranieri, seorang pria yang drop out dari kuliah dan mulai karirnya dari ruang surat Salomon. Waktu dia dipindahin ke divisi hipotek, itu dianggap kayak pengasingan profesional, jalan buntu. Dia nggak lihat ini sebagai peluang, tapi malah sebagai hukuman. Dia nggak tahu aja, dia baru aja dikasih kunci menuju kerajaan. Dan tiba-tiba, Kongres AS secara nggak sengaja ngasih hadiah terbesar buat Ranieri. Tahun 1981, ada undang-undang pajak baru yang maksa bank-bank tabungan buat ngejual semua portofolio hipotek mereka. Tiba-tiba, pasar dibanjiri hipotek senilai $1 triliun. Dan cuma ada satu pembeli yang siap, divisinya Salomon. Praktis, mereka memonopoli pasar. Dengan mesin uang yang sekarang jalan super kencang, budaya di dalam Salomon Brothers berubah jadi sesuatu yang liar dan brutal banget. Duit ngalir deras, dan barengan sama itu muncul etos baru yang kejam di lantai bursa. Di lantai bursa Salomon, ya setiap hari itu kayak ujian bertahan hidup, anak baru dihancurin mentalnya dari hari pertama. Para penjual didoktrin buat fokus jualan bukan nyari kebenaran. Dan para tradernya hidup dengan satu prinsip kejam. Di negeri orang buta, si mata satu adalah raja. Kesuksesanmu diukur dari sepinter apa kamu manfaatin kebodohan orang lain. Budaya ini nularnya cepet banget. Michael Lewis sendiri baru sebentar di sana udah ketularan mikir kayak gitu. Waktu dia lihat seorang karyawan dari departemen lain panik di lantai bursa, reaksi spontannya bukan simpati, tapi malah ngejek dalam hati. Dasar pengecut. Lingkungan itu benar-benar mengubah semua orang, menciptakan mentalitas kami versus mereka. Dan di puncak rantai makanan ini ada gelar nggak resmi, Big Swinging Deck.
Ini sebutan buat orang-orang paling jago cari duit dan paling berkuasa. Intinya, moralitas itu nggak ada harganya di sini. Anda mau jadi pahlawan atau penjahat nggak ada yang peduli, selama angka di akhir hari warnanya hijau dan gede banget. Tapi, ya gitu deh, budaya yang bikin Salomon sehebat itu ternyata juga nyimpen bom waktu. Keserakahan yang jadi bahan bakarnya, pada akhirnya bakal ngebakar perusahaan itu dari dalam. Dulu ada semacam perjanjian nggak tertulis di Salomon. Sebuah etos kemitraan yang dibangun di atas loyalitas. Ada cerita nyata soal Lewi Ranieri. Waktu dia masih jadi kurir, Salomon bayarin tagihan rumah sakit istrinya sebesar $10.000 tanpa banyak tanya. Tapi setelah perusahaan jadi perusahaan publik, perjanjian itu rusak. Loyalitas diganti keserakahan individu dan persaudaraan berubah jadi saling sikut. Ironi terbesarnya datang dari para bosnya sendiri. John Gutfriend dan para mitra lama yang udah tajir melintir dari hasil jual perusahaan malah terang-terangan ngeritik keserakahan generasi baru. Gutfriend bahkan terkenal nyebut para trader mudanya kepala-kepala kecil runcing. Kemunafikannya jelas banget. Mereka udah amanin kekayaan mereka, tapi marah waktu generasi berikutnya pengen bagian yang sama. Akibatnya, ya bisa ditebak. Terjadilah pendarahan besar-besaran. Pesaing mereka sadar, ngapain susah-susah bangun tim, mending beli aja otaknya Salomon. Mulai tahun 84, terus 85, para trader bintang dibajak satu persatu. Dan mereka nggak cuma bawa badan, tapi juga bawa cetak biru strategi rahasia Salomon, dan, yang paling parah, daftar klien mereka. Jadi, intinya begini, cuma karena serakah dan picik, Salomon Brothers pada dasarnya ngelatih dan ngasih modal ke kompetitornya sendiri. Mereka ngelepasin gitu aja aset paling berharga yang bisa dimiliki sebuah firma Wall Street, sebuah monopoli. Oke, meskipun Salomon Brothers sebagai sebuah kekaisaran akhirnya hancur, inovasi yang mereka ciptakan nggak ikut mati. Malah sebaliknya, inovasi itu jadi cetak biru baru buat seluruh dunia keuangan dan warisannya masih kita rasakan sampai hari ini. Sekuritas beragung properti itu baru permulaannya aja. Model ngebungkus utang terus dijual lagi, ini kemudian diterapin ke hampir semua hal. Pinjaman mobil, utang kartu kredit, pinjaman mahasiswa, ide yang lahir di divisi terpencil Salomon Brothers ini pada dasarnya menciptakan ulang cara kerja keuangan modern. Nah, ini dia perubahan paling dasarnya. Dulu, Wall Street itu fokusnya ke liabilitas perusahaan, bantu raksasa industri cari modal. Tapi Salomon membalikkan itu semua. Mereka ngalihin fokusnya ke sisi aset yang asalnya dari utang kita semua, konsumen biasa. Pusat kekuatan keuangan bergeser dari ruang rapat direksi ke cicilan rumah Anda. Pada akhirnya, mesin uang yang dibangun orang-orang kayak Lewi Ranieri di Salomon Brothers ini benar-benar membentuk ulang dunia kita. Tapi itu ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang terus menggema, yang nyambung lagi ke tema poker di awal. Dalam permainan taruhan super tinggi ini, di mana triliunan dolar dipertaruhkan, siapa sih sebenarnya orang bodoh di pasar? Itu sesuatu yang perlu kita renungin sama-sama.